Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 100 kegaiban weton Jumat Pon menurut Primbon Jawa. Yang pertama, memiliki daya tarik spiritual alami. Kedua, sering mengalami mimpi yang menjadi kenyataan. Ketiga, bisa merasakan energi gaib di suatu tempat. Yang keempat, mempunyai pengaruh kuat dalam kelompok. Yang kelima, dikelilingi aura mistis. 6, bisa melihat pertanda atau firasat. 7, disukai makhluk halus karena auranya. 8, sulit disakiti secara gaib. 9, mudah melakukan laku tapa atau tirakat. 10, mampu berkomunikasi dalam mimpi. 11, memiliki karisma tak kasat mata. 12, kebal terhadap sihir tertentu. 13, sulit diganggu makhluk halus. 14, pemilik intuisi yang tajam. 15, dapat menjadi medium spiritual. 16, punya kekuatan mental yang tinggi. 17, dapat melihat kejadian sebelum terjadi. 18, dapat menarik rezeki dari arah yang tak terduga. 19, bisa menjadi dukun atau spiritual atau paranormal. 20, weton yang cocok jadi pemimpin spiritual, tokoh agama. 21, rentan jadi target ilmu hitam karena auranya yang kuat. 22, cocok berteman dengan sesama indigo ya. 23, energi bisa mengusir gangguan halus ya. 24, dapat menjinakkan hewan buas. 25, punya kekuatan batin yang dalam. 26, mudah melakukan meditasi panjang. 27, bisa menarik simpati orang hanya dengan tatapan. 28, aura tubuh sering berubah tergantung kondisi batin. 29, pandai menyembunyikan emosi. 30, mudah terhubung dengan leluhur. 31, sering mendapat bisikan gaib, kalau tidak kuat bisa stres. 32, terlahir untuk menjaga keseimbangan spiritual, keseimbangan alam. 33, berpotensi jadi perantara antara dunia nyata dan dunia gaib. 34, bisa menyerap energi orang lain. 35, sulit ditipu secara batin. 36, bisa melihat bayangan halus jika diasah. 37, cocok menggeluti ilmu kebatinan. 38, daya pikir tajam dalam masalah metafisik. 39, diberi petanda lewat binatang tertentu atau kode alam. 40, kadang berbicara sendiri atau trance atau kesurupan. 41, sering mengalami deja vu. 42, bisa merasakan keberadaan arwah leluhur. 43, bisa membaca aura orang lain. 44, berpotensi mengalami kerasukan jika batin lemah. 45, sering dilibatkan dalam ritual adat. 46, wibawa besar sejak kecil. 47, bisa membuat orang merasa nyaman atau takut hanya dari kehadirannya. 48, dapat mengenali tempat angker tanpa diberitahu. 49, bisa menjadi pemimpin upacara spiritual. 50, punya kemampuan penyembuhan kalau mau diasah. 51, bisa menetralisir energi negatif tempat atau benda. 52, jiwa penjaga alam spiritual. 53, mampu mengendalikan emosi dalam konflik batin. 54, bisa membawa mimpi buruk bagi musuh. 55, ya, biasa merasa dituntun oleh sesuatu. 56, tidak cocok sembarangan belajar ilmu gaib. 57, mudah menerima energi leluhur. 58, bisa tahu kejujuran seseorang dari tatapan. 59, mampu mengusir roh jahat jika batin kuat. 60, sering mengalami sinkronitas. 61, bisa mendapat penglihatan masa depan. 62, energi bisa menghidupkan suasana. 63, dapat membuka mata batin dengan mudah. 64, sering merasa pernah mendatangi lokasi atau tempat tertentu.
65. Jiwa pelindung bagi keluarga. 66. Mampu menyimpan rahasia batin dengan baik. 67. Tidak cocok berada di tempat yang energinya negatif, terlalu lama. 68. Dapat dijadikan jimat hidup bagi orang sekitarnya. 69. Bisa menyalurkan energi melalui tangan. 70. Sering merasa tidak nyaman di tempat ramai. 71. Dapat menjadi penyaring energi negatif. 72. Daya sugestinya tinggi. 73. Mampu membuat lawan ragu hanya dengan tatapan. 74. Kadang mengalami mimpi bertemu makhluk asing. 75. Sering merasa kesepian dalam keramaian. 76. Peka terhadap suara gaib. 77. Bisa membuat orang lain ketergantungan secara spiritual. 78. Sulit dipengaruhi oleh energi negatif orang lain. 79. Dapat membaca pikiran jika fokus. 80. Memiliki inner power untuk menyembuhkan luka batin orang. 81. Dapat menerima pesan dari leluhur lewat mimpi atau dalam kondisi sadar. 82. Energi bisa mengubah suasana suatu tempat. 83. Sering ketempelan jika batinnya lemah. 84. Bisa menyembuhkan sakit lewat doa. 85. Mudah menarik anak kecil ataupun hewan. 86. Bisa membaca tempat hanya dengan masuk ke dalamnya. 87. Punya peran penting dalam garis keturunan leluhur. 88. Dapat mendeteksi niat jahat orang lain. 89. Bisa menahan hawa panas, dingin, tidak wajar. 90. Sering mengalami fenomena gaib saat sendiri. 91. Jiwanya sangat kuat dalam menjalani tirakat. 92. Tidak cocok berada dalam keramaian terlalu lama. 93. Bisa jadi penjaga pusaka secara spiritual. 94. Bisa mengaktifkan benda pertua. 95. Tidak mudah panik dalam kondisi darurat spiritual. 96. Mudah bersentuhan dengan alam mimpi. 97. Bisa menarik atau membuang energi dari benda. 98. Mampu melihat masa lalu lewat meditasi. 99. Sering dibisiki untuk menjauhi bahaya. 100. Jiwa pelindung terhadap ancaman gaib dan fisik. Itulah teman-teman ya. 100 ya. Kegaiban weton Jumat Pon menurut Primbon Jawa. Ya. Apakah 100 itu ada di dalam diri Anda? Ya, kalau tidak ada ya dibentuk ya. Diusahakan, diupayakan. 100 kegaiban itu adalah sisi istimewa ya, yang perlu dibangkitkan melalui perjalanan spiritual. Yo ibadah, yo tirakat. Maka kegaiban itu akan muncul. Orang tirakat pasti keramat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.